pertama, kita akan melihat perkembangan telur sampai dengan benih ikan. Yang pertama yaitu adalah proses perkembangan telur ikan, yang dimana pada tahap ini ada fase yang disebut dengan embryogenesis. Jadi embryogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Pada tahap ini merupakan tahap perkembangan sel setelah mengalami pembuahan. Jadi di embrio ini terdapat proses yang namanya cell phase, yaitu tahap proses pembelahan sel. Bisa juga dikatakan proses pembelahan sel terus-menerus sehingga terbentuk bulatan seperti bola yang di dalamnya berisi rongga. Selanjutnya proses gastrulasi. Pada proses ini terbentuknya 3 lapisan, ectoderm, mesoderm, dan endodrem. Selanjutnya yaitu proses organogenesis. Jadi organogenesis ini yaitu adalah tahapan di mana terjadi pembentukan organ tubuh, yaitu tahap perkembangan prolarva, yang dimana terjadi setelah telur menetas. Pada proses ini, larva memiliki kuning telur, yang dimana fungsinya sebagai makanan larva ikan. Jadi, selama masih adanya kuning telur atau yellow egg, ikan tidak perlu dikasih pakan alami. Dan pada tahap ini, ikan menggerakkan tubuhnya menggunakan gelembung renang atau jerky motion. Beberapa hari, kuning telur akan habis dan ikan dikasih pakan alami, biasanya dikasih Artemia sp, Moina sp, dan Dapnia, yang dimana ini dilakukan pada pos larva, yang dimana pos larva ini hampir menyerupai induknya. Oke, selanjutnya kita masuk pada perkembangan telur dan larva udang. Jadi yang pertama itu telur memiliki satu sel. Selanjutnya setelah satu sel menjadi 2 sel. Setelah menjadi 2 sel, selanjutnya membelah menjadi 4 sel. Dan selanjutnya pembelahan menjadi 8 sel. Setelah 8 sel, membelah menjadi 16 sel. Setelah pembelahan 16-nya masuk pada fase morula, yaitu adalah suatu bentukan sel seperti bola akibat pembelahan sel terus. Setelah itu masuk fase blastula. Setelah blastula kita masuk, selanjutnya masuk proses gastrula, yaitu pada proses ini terbentuknya 3 lapisan, ectoderm, mesoderm, dan endodrem. Kita masuk pada organogenesis, yaitu proses pembentukan organ yang dibentuk berdasarkan lapisan dinding tubuh embrio. Masuk pada proses embryonik, yaitu proses pembentukan organ tubuh seperti mata dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan masuk pada fase nauplii, yaitu tubuh udang pada dasarnya terdiri atas kepala yang memiliki satu mata dan bergerak menggunakan antena. Selanjutnya kita masuk pada fase zoo. Pada fase zoo terdapat 3 fase. Yang pertama, zoo 1, zoo 2, dan zoo 3. Jadi zoo 1 dan 2 berkembang selama 2 hari, dan zoo 3 berkembang selama 1 hari dengan ukuran 1,5 sampai 3,30 mikron. Selanjutnya kita masuk pada fase mesis. Pada fase mesis ini, kaki-kaki berenang sudah mulai berkembang. Oke, selanjutnya
kita masuk pada fase postlarva. Pada fase ini larva sudah seperti induknya dan bersifat karnivor. Oke, selanjutnya kita masuk pada kepiting. Yang pertama yaitu pada fase telur kepiting. Setelah fase telur, kita masuk pada fase zoo. Fase zoo, mata tunggal mulai terpisah menjadi dua, ruas tubuh belakang mulai berkembang, dan batang kaki mulai tumbuh. Setelah itu masuk pada fase megalopoda. Megalopoda adalah kepala besar. Mengapa demikian? Kepiting pada dasarnya adalah udang yang pada bagian tubuh belakangnya menciut dan melipat, sedangkan bagian depannya melebar dan dominan. Dapat dilihat, ini adalah pergerakan dari megalopoda dari proses metamorfosis dari kepiting. Selanjutnya, kita akan masuk pada fase juvenil, yaitu pada fase ini kepiting memiliki tubuh seperti induknya. Oke, yang selanjutnya yaitu teripang. Pada teripang terjadi pembelahan secara eksternal. Selanjutnya telur menjadi larva teripang, tumbuh dengan beberapa tahap perkembangan. Yang pertama yaitu Auricularia, yang kedua Doliolaria, yang ketiga Pentacula, dan selanjutnya akan menjadi anakan. Pada fase Auricularia terjadi sampai hari ke-11 dengan ukuran 900 mikron. Selanjutnya akan terjadi pengerutan pada tubuh Auricularia sampai ukuran kurang lebih 500 mikron, terjadi pada hari ke-3 sampai 15. Selanjutnya masuk pada fase Doliolaria. Pada fase ini larva teripang mengalami fase yang kritis, maka diperlukan penempatan secara kolektor yang digunakan sebagai tempat pengendapan yang selanjutnya berkembang menjadi pentacula dan menjadi anakan. Yang terakhir yaitu teknologi yang digunakan dalam pemeliharaan larva. Teknologi yang saya jelaskan yaitu resirkulasi atau RAS, yang dimana resirkulasi pada sistem budidaya merupakan suatu cara atau teknologi untuk memanfaatkan air yang telah digunakan dalam sistem produksi untuk digunakan kembali layaknya air baru. Nah, ini adalah salah satu contoh sistem resirkulasi atau RAS. Cara kerjanya yaitu air akan keluar melewati saringan dan akan tertampung pada wadah di bawahnya. Setelah tertampung, air yang telah disaring tadi akan dialiri di ujung wadah ini. Saringan ini harus bisa dicopot untuk mempermudah dalam membersihkannya.